Hai everyone, masih tentang strategi untuk bersaing di pasar internasional oleh saya, Roberto. Ada beberapa bentuk bisnis internasional. Yang pertama, exporting, kemudian licensing, lalu franchising, foreign subsidiary, dan strategic alliance yang di dalamnya ada joint venture. Exporting menggunakan pabrik-pabrik di dalam negeri untuk memproduksi barang-barang yang dijual di pasar luar negeri. Istilah yang biasa buat kita semua ya, ekspor. Jumlah modal yang diperlukan untuk memulai ekspor seringkali minimal, artinya tidak harus disediakan dalam jumlah sangat banyak. Kapasitas produksi yang tersedia bisa jadi sudah memadai untuk memulai. Di sini, pemanufaktur dapat meminimalisir keterlibatan mereka di pasar internasional dengan menyerahkan seluruh fungsi distribusi dan pemasaran kepada wholesalers di negara tujuan tempat kita mengekspor. Next, licensing. Licensing dilakukan jika sebuah perusahaan dengan technical know-how yang berharga, sebuah merek yang menarik, atau sebuah produk paten yang unik tidak punya kapasitas organisasional internal ataupun sumber daya untuk memasuki pasar luar negeri. Licensing menjadi pilihan menarik jika potensi royaltinya bagus dan perusahaan pemegang lisensi dapat dipercaya dan bereputasi baik. Next, waralaba, franchising. Cocok digunakan oleh perusahaan jasa dan perusahaan retailing international. Franchisee yang membeli franchise menanggung hampir semua biaya dan risiko membangun lokasi bisnis di luar negeri. Sementara franchisor yang menjual franchise memberikan sumber daya untuk merekrut, melatih, mendukung, serta memonitor. Supaya apa? Supaya kualitinya equal, setara dimanapun. Nah, problem untuk franchising memang ada pada kadang-kadang QC, quality control. Jadi apakah si franchisee mampu untuk menjaga kualitas yang ditetapkan oleh franchisor, itu tantangannya. Foreign subsidiary, beberapa perusahaan menginginkan kendali langsung atas semua aspek operasional di pasar internasional. Jadi di sini si owner akan punya kendali langsung di perusahaan cabang mereka di luar negeri. Dan ini dilakukan dengan dua cara. Pertama, mengakuisisi perusahaan lokal atau membangun sebuah perusahaan yang benar-benar baru. Membangun perusahaan yang benar-benar baru dari awal, ini disebut internal startup atau greenfield venture. Last but not least, strategic alliance and joint venture. Aliansi strategis adalah perjanjian formal antara dua atau lebih perusahaan untuk bekerja secara kolaboratif mencapai tujuan strategis tertentu. Di dalam joint venture adalah suatu bentuk aliansi strategis, dibentuk sebuah entitas perusahaan baru yang dimiliki secara bersama oleh dua atau lebih perusahaan yang sepakat untuk berbagi laba, pengeluaran, dan pengendalian atas entitas baru ini. Di dua perusahaan sepakat lalu kemudian membuat satu perusahaan baru. Ini joint venture. Demikian paparan singkat saya, semoga bermanfaat buat kita semua. Referensi dari buku Crafting and Executing Strategy, The Quest for Competitive Advantage, Concepts and Cases, Thompson et al. Thank you. God bless you all.